Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah ingin mempresentasikan tentang penjelajahan samudra bangsa Portugis. Anggota kelompok yaitu Elinus Mandani absen 7, Imas Cahyaningrum absen 10, Sahrul Ramadan absen 22, Tio Anugrah Putra absen 30. Sebab-sebab yang akan kami presentasikan atau jelaskan yaitu 1. Tujuan Portugis dan peta pelayaran, 2. Pelayaran pertama, 3. Meneruskan penjelajahan, 4. Mengetahui adanya Maluku, 5. Perlawanan terhadap Portugis, dan yang terakhir 6. Menemukan Nusantara. Tujuan Portugis. Tujuan utama bangsa Portugis ke wilayah timur tidak semata-mata mencari rempah-rempah, melainkan ada tujuan lain, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Dan yang kedua ada glory. Glory adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Dan yang ketiga ada gospel. Gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John, yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Di sini terdapat rute pelayaran samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis yang dimulai dari kota Lisbon pada tahun 1486 dan 1497, lalu menyusuri pantai barat Afrika menuju ke Tanjung Harapan, lalu ke pantai timur Afrika berlayar ke arah timur menuju ke Calicut yang berada di India pada tahun 1498 Masehi. Di India, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1511, Alfonso Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai Selat Malaka. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512, mereka berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Bab yang kedua adalah pelayaran pertama. Portugis memulai pelayaran mencari rempah-rempah ke wilayah timur dipimpin oleh pelaut bernama Bartolomeu Dias. Ia menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, karena serangan ombak besar, ia terpaksa mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat itu kemudian dinamakan sebagai Tanjung Harapan. Setelah menemukan tempat itu, ia tidak melanjutkan perjalanannya dan memilih untuk kembali ke Portugis. Selanjutnya adalah bab meneruskan penjelajahan. Pada Juli 1467, pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari Bartolomeu Dias, yaitu pantai barat Afrika dan juga singgah di Tanjung Harapan. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan, berlayar menelusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Mereka menandai daerah yang telah mereka kunjungi dan dicap sebagai milik mereka pada sebuah batu pahatan yang disebut Padrao. Di Goa, India, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas kesuksesan ekspedisi ini, maka Raja Portugis mengangkat Vasco da Gama sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis. Selanjutnya, di sini ada mengetahui adanya Maluku. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dengan armada lengkap. Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai Malaka, yaitu pada tahun 1511 armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai Tanah India atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya,
yaitu mutiara dari timur, yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Selanjutnya ada perlawanan terhadap Portugis. Dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Mereka tidak bisa lagi keluar dan masuk kawasan Selat Malaka dan berdagang seperti biasanya karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Akibatnya, para pedagang Islam harus menyingkir ke daerah-daerah lain. 1 tahun setelahnya, pada tahun 1512, terjadi perlawanan yang dilancarkan oleh seorang pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir. Pate Kadir ini merupakan tokoh masyarakat Jawa yang ada di Malaka. Ia dikenal sangat pemberani. Ia melancarkan perlawanan terhadap keserakahan Portugis di Malaka. Tetapi, perlawanan Pate Kadir ini dapat dipukul mundur dan ia semakin terdesak, akhirnya meloloskan diri ke Jepara dan selanjutnya ke Demak. Tindak monopoli yang dipaksakan Portugis juga mendapatkan protes dari penguasa kerajaan Demak. Demak ternyata telah menyiapkan pasukan untuk melancarkan perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Pasukan ini dipimpin oleh putra mahkota yaitu Pate Unus. Pasukan Demak ini semakin kuat setelah bergabungnya Pate Kadir dan pengikutnya yang tersisa. Setahun setelahnya yaitu 1513, pasukan Demak mulai melancarkan serangan ke Malaka. Tetapi kenyataannya kekuatan pasukan ini pun belum bisa menandingi kekuatan Portugis, sehingga mereka kalah telak dan posisi Portugis menjadi semakin kuat. Portugis pun berusaha memperluas monopolinya hingga sampai ke Indonesia. Oke, itulah penjelasan kelompok kami mengenai penjelajahan samudera bangsa Portugis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.